Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ladita Afiana. Saya dari Prodi Administrasi Publik kelas A1 semester 2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai kondisi krisis masalah ketahanan nasional di Indonesia. Saat ini dengan dinamika permasalahan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Belum meratanya pembangunan ekonomi karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur dan ketimpangan kualitas sumber daya manusia yang membuat banyak masyarakat Indonesia yang masih dalam kemiskinan. Pembangunan infrastruktur tidak merata menimbulkan dampak kesenjangan sosial. Kesenjangan infrastruktur antar wilayah dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Terlebih, pemerintah saat ini tengah gencar mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Ketimpangan sosial ini mengakibatkan ketidakadilan dan kedudukan di lingkungan masyarakat. Perbedaan mencolok ada pada kemampuan finansial dan status sosial masyarakat yang tinggal di lingkungan tertentu. Pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling tergantung satu sama lain. Ketimpangan pembangunan infrastruktur yang terjadi juga akan berperan terhadap kesenjangan. Baik, bukan hanya permasalahannya saja, saya di sini juga akan memberikan solusi bagaimana untuk melakukan permasalahan tersebut. Jadi, bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis tersebut yaitu terutama pemerintah. Pemerintah perlu mengakselerasi program-program pemerataan pembangunan secara proporsional di seluruh wilayah. Dengan demikian, proses pembangunan yang terjadi tidak hanya pada wilayah yang sudah maju saja, tetapi juga pada wilayah-wilayah lainnya yang dianggap masih tertinggal. Infrastruktur diyakini dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi nasional dan memperbaiki tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Dampak yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang merupakan sesuatu yang buruk, sehingga dampak yang dihasilkan juga buruk untuk kesejahteraan warga masyarakat, khususnya bagi para pengangguran dan orang yang kurang mampu, sehingga pendapatan negara sudah pasti akan sangat rendah. Hal ini disebabkan kurangnya daya beli masyarakat, karena mereka tidak memiliki pendapatan dan yang tetap dan sesuai dengan UMR mereka. Pemerintah juga harus fokus untuk mendorong peningkatan dan juga memperbaiki infrastruktur negara, terlebih untuk desa-desa yang memiliki kondisi geografis yang tidak menguntungkan. Pemerintah juga harus memprioritaskan akses pendidikan serta informasi dan kesehatan di desa. Pemerintah juga harusnya memberikan modal kepada masyarakat dan desa untuk mereka agar memiliki pendapatan atau penghasilan lain agar dapat mengurangi pengangguran, dan dengan bantuan tersebut masyarakat dapat mendirikan usaha sendiri serta pihak pemerintah harus aktif dan melakukan segregasi pada masyarakat desa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.